Oke, sekarang kita masuk ke bagian React Hook ya. Kita bakal berkenalan apa itu React Hook. Kemudian ada juga yang namanya dependency array dan juga cleanup. Pertama kita jelasin dulu. Simpelnya, React Hook itu mirip callback, tapi lebih teratur. Kalau misalkan callback di beberapa bahasa pemrograman OOP, sekali dipanggil, dia bakal langsung return. Kalau React Hook itu belum tentu return. Jadi ada timingnya. Kalau untuk penjelasan atau definisi resminya, kurang lebih, fungsi yang dapat digunakan untuk menggunakan fitur React dari komponen yang dibuat. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa kunjungin aja dokumentasinya. Di sini ada penjelasan dan contoh lebih lengkap ya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang puas dengan penjelasan aku yang sangat-sangat sederhana ini, silakan aja cari-cari referensi yang lainnya. Nah, sekarang, hook apa aja yang ada di React? Simpelnya, yang paling sering kita pakai adalah use effect sama use state. Mungkin untuk di tutorial kita belum pernah pakai use effect sama sekali ya. Tapi pada dasarnya, kalau di dunia kerja, kalau teman-teman udah mulai masuk ke project gitu ya, use effect itu sering banget dipakai. Ada juga use memo, ada juga use callback, dan masih banyak lagi lah. Teman-teman bisa lihat daftar hook-nya di dokumentasi resminya, teman-teman tinggal baca aja. Di sana juga ada penjelasan fungsinya, tinggal teman-teman pelajari lagi. Sekarang kita bakal cobain use effect ya di codingan kita. Kita bakal lanjutin codingan kita yang kemarin. Jadi dibuka lagi VS Code-nya, dijalanin lagi npm run dev-nya, kemudian siapin juga browsernya. Oke, kurang lebih codingan kita kemarin kayak gini ya. Cuman ada daftar admin dan cuman ada satu form. Sekarang kita tambahin satu blok kode lagi sebelum return atau di baris 11 ya. Kurang lebih seperti ini blok kodenya. Dibikin simple aja dulu, minimal teman-teman nangkep fungsi dari use effect ini. Silahkan di pause dulu, silahkan teman-teman ketik ulang ya, dari baris 12 sampai baris 18 ini. Kalau sudah diketik ulang, kita cobain buka di browser ya. Jangan lupa sekali lagi npm run dev di folder yang tepat, kalau misalkan teman-teman bikin folder yang berbeda. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, masih sama aja, nggak ada perubahan. Kalau kita ketik juga ya udah, nggak ada masalah gitu ya. Tapi, coba refresh dulu ya. Kalau teman-teman buka konsol di browsernya, kita bisa lihat di sini ada output. Nah, menariknya di sini adalah ada sedikit keanehan. Kalau misalkan teman-teman udah paham soal use effect, tapi belum paham React.js, mungkin teman-teman ngerasa aneh. Seharusnya, aku hanya muncul satu kali ini teksnya, kenapa jadi dua kali munculnya? Karena itu perilaku dari React.js sendiri. Jadi kalau misalkan React.js masih dalam tahap pengembangan, atau dalam environment develop gitu ya, bukan production, maka React.js akan melakukan pengamanan rendering. Yang itu berarti React.js itu ngerender dulu sekali sampai selesai, kemudian ngerender ulang lagi. Jadi bisa dibilang ngerender dua kali lah. Maka dari itu kenapa teks ini munculnya bisa sampai dua kali. Dan bahkan ini clean up pun juga berjalan. Sampai situ dulu ya untuk penjelasan anomali di konsol browser ini. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman refresh, dia pasti munculnya dua kali. Tapi nggak ada masalah. Sekarang, teman-teman pasti nanya, kenapa ini clean up cuma muncul satu kali? Sementara yang satu lagi, ini muncul dua kali. Nah, itu akan aku jelasin, tapi kita balik dulu ke codingan. Nah, jadi begini. Use effect, sekali lagi, aku bilang mirip callback, tapi lebih teratur. Use effect, itu cuma dijalani satu kali. Ya, aturan pastinya seperti itu. Terus bagian ini clean up juga satu kali. Aslinya cuma satu kali. Sekali lagi ya, aku nggak perlu jelasin ulang soal perilaku React.js kalau misalkan lagi di dalam environment pengembangan atau develop ya. Jadi dua-duanya hanya berjalan satu kali. Aslinya seperti itu. Yang di dalam use effect, yang di luar return ya, tapi di dalam blok kode use effect, segala sesuatunya hanya berjalan satu kali. Betul-betul hanya satu kali. Meskipun teman-teman klik banyak elemen gitu ya di halaman website, entah ada button login, button exit, button save, button lain sebagainya gitu ya. Yang di dalam kode use effect itu tidak akan berjalan. Kecuali di trigger ya, itu beda cerita. Kalau dipaksa trigger, bisa aja. Tapi aslinya, use effect itu hanya satu kali dijalankan ketika halaman diakses. Atau ketika root diakses. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, ada clean up. Ya. Clean up itu juga hanya berjalan satu kali. Ketika halamannya mau ditinggalkan. Atau ketika teman-teman sebelum ganti halaman lah. Jadi, udah pasti use effect-nya akan di-return. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan clean up. Ya, jadi ini bagian clean up. Yang di dalam blok kode return ini clean up ya. Dan yang di dalam use effect ini adalah use effect.
Dan parameter terakhir yaitu array dependency. Apa itu array dependency? Sekali lagi aku tekankan, use effect itu hanya berjalan satu kali. Ya. Dan clean up itu hanya berjalan ketika halaman mau ditinggalkan atau ketika teman-teman sebelum persis meninggalkan halaman yang sedang teman-teman lihat, baru berjalan. Nah, kalau array dependencies, itu bukan blok kode, melainkan sebuah array yang kita isi dengan state, ya di sini ada count, yang terdiri dari state. Jadi setiap kali state mengalami perubahan, maka use effect ini akan dijalani kembali. Jadi betul-betul hanya blok kode yang di dalam sini aja, yang bakal dijalani kembali ketika sebuah state terjadi perubahan. Ya. Tapi ingat, state-nya harus dimasukin ke dalam array dependency dulu. Kalau nggak dimasukin ke dalam array dependency, ya use effect-nya nggak akan dijalanin kembali. Dia bakal diem aja, idle aja. Kayak di tutorial sebelum-sebelumnya. Kita cobain sekarang. Con dari awal udah kita daftarin ya di dalam array dependency. Kita ketikin yang satu di sini, ASD gitu ya. Enter. Nah, ini clean up jalan dan aku hanya muncul satu kali. Lagi. Ketika ada perubahan state, maka use effect-nya betul-betul dijalankan kembali. Sampai ke bagian clean up juga. Dan teman-teman bisa lihat ya di sini, berarti bisa dibilang state-nya benar-benar mempengaruhi use effect ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Kalau misalkan teman-teman nanti udah mulai masuk ke project real, use effect, array dependency, dan clean up, sometimes juga sering dipakai. Tapi yang perlu teman-teman ingat, kita balik ke codingan dulu ya. Jangan sesekali teman-teman melakukan perubahan state yang didaftarkan di array dependency di dalam use effect. Karena bisa jadi use effect ini jadi overlooping. Ya, kemarin sempat ada berita kan, ada satu perusahaan besar, kalau nggak salah Cloudflare ya, yaitu looping use effect yang nggak ada henti-hentinya. Ya, itulah kenapa di dalam environment dev atau environment pengembangan gitu ya, si React-nya ini ngerender 2 kali, karena dia memastikan ada overloop atau tidak di bagian hook use effect-nya ini. Kalau misalkan ada, dia bakal break, terus ngasih error. Tapi kan itu kan cuma di pengembangan doang kan, jadi kalau misalkan udah naik ke prod atau ke production gitu ya, jadinya nggak nge-break looping-nya. Akhirnya jadi overlooping terus, dan akhirnya memberatkan proses server. Jadi, ketika teman-teman menggunakan use effect dan array dependency, itu harus sangat berhati-hati. Jangan sampai teman-teman ngedaftarin count di sini, terus teman-teman melakukan set count di sini. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini bisa menyebabkan overloop yang tidak ada habisnya. Ya, jadi itu ya untuk hook use effect dan use state ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan kita bakal lanjut lagi ke bagian CSS di React ya. Sebenarnya sama aja CSS-nya nggak ada beda, cuman di dalam React itu ada sedikit perbedaan ketika teman-teman ingin menyelipkan script CSS di dalamnya. Jadi kita bakal coba nambahin sedikit CSS yang simple aja lah di video selanjutnya.